BMKG dunia mengatakan 2019 sampai 2022, 3 tahun berturut-turut akan terjadi kemarau yang paling ekstrim di bumi ini. 3 tahun berturut-turut. Oke? BMKG dunia memberikan pernyataan yang seperti ini. 2019, 2020, 2021, startnya 2019, hitungan pertamanya 2020, 21, 22, 3 tahun. Lihat, dampak daripada dukhon langsung mengarah kepada perubahan yang radikal dan ekstrim, yang keterlaluan terhadap iklim kita di bumi ini. Perhatikan baik-baik. Menjelang Dajjal keluar. Dajjal tanda besar kiamat yang keberapa? Dajjal adalah tanda besar kiamat yang kedua setelah dukhon. Ini Dajjal. Rasulullah bersabda, menjelang Dajjal keluar akan ada 3 tahun kekeringan dan kelaparan yang berat di muka bumi. 1 tahun pertama menjelang Dajjal keluar, sepertiga air dari langit Allah biarkan tidak turun, dan sepertiga tanam-tanaman dan makanan hewan-hewan yang dapat dimakan di muka bumi Allah biarkan mati, pakan menjadi langka. Satu bumi mulai kekurangan makanan, kelaparan mulai melanda di mana-mana. Orang berharap mudah-mudahan tahun depan keadaan membaik. Tidak. Tahun berikutnya, tahun kedua menjelang Dajjal keluar, 2/3 air dari langit Allah tahan turunnya, dan 2/3 tanam-tanaman serta makanan dan hewan ternak yang ada di bumi yang bisa dimakan Allah biarkan mati. Makin kritis keadaan. Saat itu manusia tega memakan bangkai. Saat itu tetangga tega mendatangi tetangga yang lain dan menghunjamkan belati-belati mereka ke tetangganya demi memperebutkan sepotong roti. Dalam Sahih Bukhari Rasul bersabda, takkan terjadi kiamat sampai tetangga tega membunuh tetangganya karena menyangka di tangan tetangganya ada makanan. Ketika tetangganya sudah dibunuh, diperiksa satu rumah, tidak ketemu makanan, dan dia pun keluar tanpa ada penyesalan cari makanan yang lain. Itu terjadi di saat-saat Dajjal akan keluar, pasca dukhon. Terbayang gak beratnya hidup ketika itu? Tahun ketiga di mana tahun itu Dajjal keluar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama sekali air dari langit Allah tahan turunnya. Allah, air yang ada di bumi, tanam-tanaman yang ada di muka bumi Allah biarkan mati. Seluruh hewan ternak yang berkuku dan binatang-binatang yang dapat dimakan seluruhnya mati. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau kami hidup pada saat itu, apa yang bisa kami makan ya Rasul? Jawaban Nabi adalah, makan minum kamu saat itu adalah zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Siapa yang membacanya berulang-ulang dan dia meniatkan untuk mengenyangkan perutnya yang kelaparan, Allah akan kenyangkan perutnya dan dia tidak lagi akan kelaparan. Siapa yang meniatkan agar hilang dahaganya, maka Allah akan hilangkan dahaganya dan dia tidak akan mencari lagi air untuk diminum. Zikir saat itu. Maka manusia pada saat tahun Dajjal keluar, yang beriman ya, akan berubah seperti malaikat. Fisiknya ada, tapi tidak ada makanan, tidak ada minuman, sementara mereka bisa hidup dan mereka sehat. Orang beriman lagi, orang beriman macam ini hanya yang sebelum ini terjadi, iman mereka sudah terbentuk, akidah mereka sudah benar, amal mereka banyak, sehingga saat mereka mengamalkan anjuran-anjuran Nabi akhir zaman ini, langsung terjadi kun fayakun Allah. Ini pentingnya kalau kita tahu ya, kalau kita ngaji, lalu kita tahu antisipasinya nanti gimana. Ingat, Ustaz Zulkifli dulu di Masjid Al-Azhar pernah nyampaikan begini, berarti ini yang harus kita lakukan sekarang. Nah, kata Nabi, ada orang-orang beriman lewat dekat kuburan nanti di tahun-tahun ini, tahun-tahun Dajjal keluar. Apa kata orang beriman ini? Kalaulah saya yang menjadi penghuni bawah tanah itu, alangkah indahnya hidup ini, alangkah ringannya hidup ini. Saking beratnya Pak, beban hidup yang harus dipikul hidup di atas. Orang-orang beriman yang tapi imannya menyimpang, amalnya banyak salah, dosanya menumpuk, dia banyak mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Sebagian besar manusia menanti-nanti kedatangan Dajjal karena mereka sudah dengar kabar di mana Dajjal masuk, di kota mana Dajjal nyampe, penduduk di sana langsung hidup kembali, langsung makmur kembali.
Apalagi Dajjal membawa gunungan roti dan makanan di tengah-tengah manusia kelaparan. Dajjal betul-betul menjadi idola. Dajjal diimpi-impikan kedatangannya dan sangat dinanti-nantikan. Dan Nabi mengharamkan umatnya ketika Dajjal keluar, kamu jangan pernah ingin berjumpa dengannya. Karena siapapun yang berjumpa dengan Dajjal, dia pasti akan kafir kepada Allah dan dia akan sujud menyembah Dajjal. Walaupun Dajjal sudah hilang dari kotanya, dia akan tetap kafir kepada Allah sampai dia menghembuskan nafas terakhirnya. Innalillah. Yang paling banyak menyembah Dajjal nanti ketika Dajjal datang ke kota-kota kamu di seluruh dunia ini. Dari umatku yang paling banyak mengikuti Dajjal, sujud menyembah Dajjal adalah kaum wanita, kata Nabi. Kaum wanita. Maka Nabi mengajarkan 6 cara agar selamat dari Dajjal. Nabi ajarkan 6 cara agar selamat dari Dajjal. Pertama, kata Nabi, kalau kamu dengar Dajjal sudah keluar, maka segeralah kamu lari ke Mekah dan ke Madinah. Hanya 2 kota ini di bumi yang Dajjal tidak mampu masuk, baik fisiknya Dajjal atau bala tentaranya Dajjal atau kekuatan magic dan sihir Dajjal tidak akan mampu menembus Mekah dan Madinah. 2 kota ini saja. Yang kedua, Nabi mengatakan, kuatkan dan luruskan akidah kamu, tauhid kamu, dan wajib membaca doa sebelum Assalamualaikum dengan doa perlindungan dari Dajjal dalam salat. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Mintakan kepada Allah doa seperti itu. Imam Taus bahkan melarang anaknya, nak, kamu jangan sampai nggak baca doa. Ketahuan oleh Imam Taus, ternyata anaknya ini nggak baca, kedengaran oleh beliau nggak baca, lalu beliau ulangi salatmu, nak, baca itu doa perlindungan dari Dajjal. Yang ketiga, Rasul perintahkan kita untuk segera menghafal surat Al-Kahfi. Dan standar hafalnya selancar kita membaca Al-Fatihah, Pak. Baru bangun tidur suruh baca, langsung kita lancar membaca. Sebegitu lancarnya dari sekarang. Kenapa? Yang hafal surah Al-Kahfi 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir, saat Dajjal datang masuk ke kotanya, maka dia masuk ke rumahnya, dia baca itu surat, Dajjal tidak akan mampu menemukan rumahnya dan sihirnya tidak akan mampu menembus rumahnya. Nabi mengatakan, kalau Dajjal sampai ke kota kamu, yang keempat perintah Nabi, bawa istri-istri kamu masuk ke dalam rumah, bawa anak-anak gadis kamu masuk ke dalam rumah, bawa emak dan ibu kamu masuk ke dalam rumah, ikat kaki mereka, ikat tangan mereka, dan tambatkan tali itu di tiang rumah kamu, tutup pintu rumah kamu rapat-rapat dan jendela-jendelanya tutup semua, baca surat Al-Kahfi. Ini perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi haramkan umatnya jangan pernah keluar, sebab kata Rasulullah, akan ada seorang lelaki nanti dari umatku yang sangat yakin bahwa dia tidak akan terpengaruh oleh Dajjal, imannya tidak akan berubah ketika jumpa dengan Dajjal. Lalu dia keluar dari rumahnya. Saat dia berjumpa dengan Dajjal, saat itu langsung menguap iman dari dadanya dan dia sujud menyembah Dajjal. Dia kafir kepada Allah. Ketika Dajjal sudah engkang dari kotanya, dari negerinya, dia tetap kafir sampai dia meninggal dunia. Makanya Nabi haramkan jangan pernah jumpa dengan Dajjal. Jangan sok percaya dirilah, imanku udah mantap, tahajudku udah tiap malam sejak remaja dulu, lalu dengan andalan seperti itu keluar cuma Dajjal. Wallahi tidak ada satupun manusia yang dibenarkan berjumpa dengan Dajjal oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz Zulkifli sekarang ini berbicara, yang kelihatannya kokoh imannya, yang kelihatannya kayaknya gitu ya, ini udah nggak tergoyahkan, ketemu Dajjal, saya pastikan Zulkifli Muhammad Ali pasti akan menjadi penyembah Dajjal. Saking dahsyatnya sihir Dajjal itu, hipnotis magic yang dimiliki oleh Dajjal. Dan Dajjal ini, Pak, ketika dia muncul, seluruh dukun-dukun di muka bumi ini akan sujud menuhankan Dajjal. Seluruh ahli-ahli sihir, seluruh orang-orang hebat, orang-orang yang terkenal, tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin dunia akan sujud menyembah Dajjal. Calon pengikut-pengikut Dajjal menjelang Dajjal keluar ada 9 ini, tolong nanti dibaca di kitab Ensiklopedia Akhir Zaman, di mana digambarkan dalam Al-Quran, dalam hadis, calon-calon pengikut Dajjal menjelang Dajjal keluar. Salah satunya telah Allah nampakkan sekarang bermunculan di mana-mana kelompok LGBT, betul tidak? Inilah salah satu komunitas yang nanti akan menjadi pengikut Dajjal. Coba lihat bagaimana kelompok ini menguat di beberapa negara. Sudah mulai
menembus beberapa negara dan diundang-undangkan, dilindungi. Pertanda memang persiapan Dajjal menuju keluarnya ada. Para pengikutnya sudah Allah tunjukkan sekarang. Oke, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, siapa sih Dajjal itu?